Qalal ulama ridwanullahu alaihim, berkata para ulama, semoga Allah meridhai mereka semua. At-taqwa ibaratun animtithali awamirillahi ta'ala. Taqwa itu adalah satu ungkapan dari mengerjakan atau mematuhi perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah, wajtina binawahihi, dan juga menjauhi larangan-larangannya, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Ma'astish'ari ta'zimi lillah, beserta dengan merasakan tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, wal haibah, kewibawaan, wal khasyah, dan rasa takut, wal rahbati minallah, dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa ini hadirin bukan hanya diucapkan saja. Takwa ini adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bukan hanya terlihat secara zahir saja, tapi zahiran wa batinan, zahir dan batin, disertai dengan merasakan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya takwa. Wa qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian ahli tafsir Al-Quran rahimahullahu, semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka, fi qawlihi ta'ala, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian semua, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Apa itu sebenar-benarnya takwa? Huwa ayyuta'a fala yu'sa. Yang dimaksud takwa kepada Allah adalah taat kepada Allah dan tidak dimaksiati. Wa yudhkara fala yunsa, dan Allah itu diingat, tidak dilupakan. Wa yushkara fala yughfar, dan Allah itu disyukuri, tidak digufuri. Itu maknanya ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Walan yastati al-abdu walau kana lahu alfu alfi nafsin ila nafsih wa alfu alfi umrin ila umrih ayyattaqiyallaha haqqa tuqatih, dan tidak akan pernah mampu seorang hamba, walaupun dia punya sejuta nafas, walaupun dia punya sejuta umur, sejuta tahun umurnya, dia tidak akan mampu ayyattaqiyallaha haqqa tuqatih, untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Walau anfaqa jami'a dzalika fi ta'atillah, sekalipun dia ini menginfakkan semuanya, hartanya, umurnya, badannya, semuanya untuk taat kepada Allah, wa mahabbihi, dan juga untuk cinta kepadanya, ini enggak ada. Wa dzalika li'udmi haqqillahi ta'ala ala ibadih wa li jalali 'azamatillah wa 'uluwi kibriya'ih wa irtifa'i majdih. Wa qad qala afdalul qa'imina bihaqqillahi wa akmalihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi du'a'ih i'tirafan bil azzi anil qiyam bi ihsa'i tsani 'ala Allah, bi ihsa'i tsani 'ala Allah. Jadi tidak ada seorang hamba yang mampu untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, enggak ada. Bahkan manusia yang paling sempurna, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia atau hamba Allah yang paling terbaik di dalam menunaikan haknya Allah subhanahu wa ta'ala, paling sempurnanya orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, yaitu Nabi Muhammad.
Beliau dalam salah satu doanya mengatakan i'tirafan bil ajzi 'anil qiyam. Beliau itu mengaku tentang lemahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa beliau yaitu a'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan keridhaanmu ya Allah, min sakhatik, dan kemurkaanmu, wa bi mu'afatika min uqubatik, dan kami berlindung dengan afiahmu dari hukuman-hukumanmu ya Allah. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu darimu. La uhsi tsana'an 'alaik, saya tidak bisa menghitung pujian kepadamu. Ya. Anta kama asnaita 'ala nafsik, sebagaimana engkau memuji atas dirimu sendiri. Nabi Muhammad saja hadirin merasa enggak mampu. Merasa apa? Enggak mampu. Padahal ya yang bisa benar-benar bertakwa ya beliau Nabi Muhammad. Tapi beliau ngaku kalau dirinya enggak mampu hadirin. Loh apalagi kita. Jadi enggak ada di antara kita ini yang mampu untuk sebenar-benarnya takwa.